Apa itu gelombang bunyi? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat, bisa zat padat, zat cair maupun zat gas. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah getar sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Sifat gelombang bunyi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pemantulan atau refleksi bunyi, yaitu terjadi gema dan gaung. Yang kedua, pelenturan atau difraksi bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui celah-celah sempit. Yang ketiga, pembiasaan atau refraksi bunyi, yaitu bunyi merambat melalui dua medium dengan perbedaan kerapatan. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu perpaduan atau interferensi, bunyi, yaitu disebut juga dengan pelayanan bunyi. Nah, berikutnya kita ke klasifikasi gelombang bunyi. Ada 3 macam, yaitu pertama infrasonik, yang kedua audisonik, yang ketiga ultrasonik. Infrasonik itu merupakan bunyi dengan frekuensi yang sangat rendah, kurang dari 20 Hz. Tidak bisa didengar manusia, hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik. Kemudian yang kedua, audisonik. Ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Jadi, manusia hanya bisa mendengar frekuensi bunyi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Kalau kurang dari 20, itu manusia tidak dapat mendengar, itu karena termasuk infrasonik, dan kalau lebih dari 20.000 itu masuknya ke ultrasonik. Jadi ultrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Juga sama, tidak bisa didengar oleh manusia, hanya bisa didengar oleh binatang tertentu, misalnya anjing dan kelelawar. Sekarang masuk ke dalam materi cepat rambat gelombang bunyi. Cepat rambat gelombang bunyi terbagi menjadi 5. 1. Cepat rambat bunyi pada zat padat. Rumusnya Pi sama dengan akar E per P. Pi diartikan sebagai cepat rambat bunyi meter per second. E diartikan sebagai modulus Young atau modulus elastisitas N per M kuadrat. P diartikan sebagai massa jenis K per M kubik. 2. Cepat rambat bunyi pada zat cair. Rumusnya V sama dengan akar B per P. V diartikan sebagai cepat rambat bunyi meter per second. B diartikan sebagai modulus bulk N per M kuadrat. P diartikan sebagai massa jenis kilogram per meter kubik. 3. Cepat rambat bunyi pada zat gas. Rumusnya V sama dengan akar gamma RT per ml. V diartikan sebagai cepat rambat bunyi, gamma diartikan sebagai tetapan Lipschitz, T diartikan sebagai suhu, M diartikan sebagai massa molekul relatif, G per mol. Cepat rambat gelombang bunyi. Yang pertama, cepat bunyi di udara. Untuk rumusnya adalah V atau cepat rambat bunyi dalam meter per second sama dengan VO atau cepat rambat bunyi pada suhu 0 derajat Celcius yang besarnya 331 meter per second. T per 273, di mana T ini adalah suhu mutlak. Jadi jika suhunya masih keadaan Celcius, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu menjadi Kelvin gitu. Dan yang kedua, cepat rambat bunyi pada dawai. Dawai atau nama lainnya adalah senar ya. Senar yang dipakai untuk alat musik gitar itu dawai namanya. Untuk mengetahui cepat rambat
bunyi pada dawai itu dilakukan percobaan Melde. Untuk rumusnya adalah V sebesar F per mu, di mana F adalah gaya tegangan gawai dalam Newton dan mu adalah massa persatuan panjang gawai. Mohon maaf dawai. Nah, kenapa di rumus ini ada akar FL per M? Itu karena yang namanya massa persatuan panjang berarti mu ini bisa kita uraikan menjadi ml, teman-teman. Kalau mu kita uraikan berarti F sama dengan akar F per M per L. Jadi maka mu ini sama dengan akar FL per M. Itu singkatnya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana bisa dari FL per M menjadi F per rho A? M itu kan massa. Massa bisa kita anggap sebagai rho dikali volume atau M per V. Berarti kalau massa sama dengan M rho per V, maka V sama dengan FL per rho dikali V. Volumenya itu adalah dawai, teman-teman. Kita ibaratkan dawainya itu tabung yang panjang. Kan rumus dari tabung itu adalah V sama dengan VR kuadrat T. A itu kan adalah luas tabung. Di sini kita ubah menjadi luas penampang. Berarti V sama dengan A dikali L, maka V sama dengan FL per rho dikali A dikali L. Kita coret L-nya menjadi F per rho A, teman-teman. Singkatnya seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau akar F per rho A itu? Jadi singkatnya dari situ, teman-teman. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada contoh soal. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per second, tentukan jarak sumber petir pada anak tersebut. Pertama-tama kita tentukan dulu diketahuinya. T atau waktu sama dengan 1,5 second. Yang kedua V atau cepat rambat di udara sama dengan 320 meter per second. Dan yang ditanyakan adalah S sama dengan jarak sumber pada petir. Untuk mencari S atau jarak sumber petir, kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Kita masukkan terlebih dahulu V-nya 320 sama dengan S per T. Kita masukkan T-nya 1,5 dan kita kalikan V dengan T, yaitu 320 dikali 1,5 yang hasilnya 480 meter. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Di sini sebuah kapal mengukur kedalaman suatu perairan laut dengan menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 detik kemudian bunyi pantul tiba kembali di kapal. Jika cepat rambat bunyi di dalam air adalah 1500 meter per sekon, tentukan kedalaman perairan tersebut. Oke, sekarang cara pengerjaannya yaitu tulis dulu yang diketahuinya, cari dulu yang diketahuinya, yaitu ada T sama dengan 5 sekon dan ada cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan 1500 meter per sekon, dan yang dipertanyakannya adalah kedalaman perairan tersebut yaitu H sama dengan titik-titik. Di sini kita menggunakan rumus pantulan bunyi yaitu V sama dengan 2S per T. Yang pertama, tulis di sini V-nya ada 1500, tulis 1500 sama dengan 2H. 2H-nya ini H dari yang 2S-nya ini diubah menjadi H dari yang
dari yang jarak dari sumber bunyi ini dijadikan ke dalam perairan tersebut. Nah, T-nya ini 5 tadi, jadi 1500 sama dengan 2H per 5. 2H sama dengan 1500 dikali 5, H sama dengan 7500 per 2 sama dengan 3750 meter.